Lu bingung ya ngeliat orang bingung? Namanya juga warung baru buka. Sabar. Orang sabar disayang Tuhan. Apalagi lu, umat Nabi. Kan, Bib, dakwahnya nanti dulu, Bib. Kita take bumper dulu ya. Yah, ganggu lu. BTB, roll! Ada yang nanya, Nat. Cuman kan kalau begini takutnya gue ngerasa, apa nih Onat dibungkam. Jadi gue udah punya, ini bukan gimmick ya, tapi lebih ke anugerah dari yang di atas. Yaitu tim Noise yang di atas. Nih. Gila, bayangin. Aduh, kaget gua. Beneran ada ya? Beneran ada. Wow, udah standby di situ dari tadi dia. Beneran. Oke. Iya, ini kan kayak biar kayak ini zaman-zaman dulu kalau tinju kan gini. Kemarin soalnya ada yang mirip tinju sama gua. Jadi gini nih. Oke. Wow. Ninan, ada dari Nazmi Sukabumi. Wow, Love Earth. Sukabumi. I know. Wow. Nah, kaget. Pernah kepikiran nggak bakal cerai sama baby? Lu kemarin ini pasti karena nontonin story lu. Itu gimmick ya, Nak? Enggak, gua enggak. Biasalah. Kan pas banget gua Gini ya namanya rumah tangga ya. Dan baru 5 tahun. Lu 5 tahun, Nat? Katanya kan, waduh, mau kemana nih? Ujiannya 5 tahun. Lu sama baby tahun berapa nikah? 2024 kurangnya berapa? 2019? Serius? Sama dong kita. Wow. Oh iya, lu bulan apa, Nat? Meritnya 29 Oktober. Oh, gua 3 Agustus tuh. Oh, gua kira. Gua kan Indonesia banget. Agustus pernikahannya, Pak. Kenapa nggak 17 sekalian, Pak? Jangan, ada upacara. Jadi setelah nikah gua upacara sama bini gua. Iya. Oh iya, lo 2019. 2019, Bib. Oh, berarti lu merit, gua merit ya? Oh iya. Waktu itu belum kenal tapi kita. Taruh. Gua tahu sih nontonin lu tapi orang Kristen nih. Enggak, tapi gua gak kenal lu. Kan emang kita gak saling kenal, circle kita terlalu jauh lah. Lu gelap, gua terang. Nggak, ini nggak apa? Lu yakin nggak bahwa ini akan sejodoh sesurga? Itu biasanya bahasa orang itu sejodoh sesurga. Yakin gua. Lu yakin? Karena waktu gua merit pesan bonyok gua, apapun yang terjadi hadapin aja. Apalagi orang Katolik kan. Betul. Katolik itu kan yang disatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Jadi kalau ada apa-apa mendingan pergi dulu aja ke rumah, tenangin. Karena kan kalau orang emosi kan suka bodoh. Baru belajar jadi bapak kan, Bi. Oke. Lu cara ininya gimana? Cara healingnya apa, Nak? Ke rumah bonyok gua. Oh, ke rumah bonyok lu. Emang nyokap gua nitip kalau berantem daripada mukul-mukul pintu, aduh, udah pulang aja ke sini, ntar 2 hari balik lagi. Oh, jadi karena kalau ke rumah teman pasti Anda aneh-aneh. Iya. Itu nyokap gue aneh-aneh atau ini juga, Nat, atau temen ngasih masukan yang aneh-aneh kan. Karena kan kalau orang tua pasti sayang sama kita kan. Iya, mending pulang aja kalau udah bentak-bentakan, mending udahan dulu aja hari itu. Lu biasanya lu yang pulang terus baby tetap di rumah atau dua-duanya pulang? Gue yang balik. Oh, lu yang balik. Karena baby kan dari Sulawesi dia. Jauh dia. Oh iya, jauh pulangnya. Iya, beli tiket dulu. Kejauhan. Oh gitu, Nat? Iya. Dan orang tua lu selalu pasti ngebelain si baby apapun yang terjadi. Biasanya kan 50-50. Oh, dia objektif aja. Objektif. Cuma karena gue tuh kan anak cowok satu-satunya terakhir. Kagak cewek-cewek semua. Jadi dia berharap kalau bisa anak laki-lakinya paling badung ini jangan sampai jebur lah. Gitu, Bi. Termasuk kemarin ketika lo... Wah, langsung bapak gue nelpon. Ngapain sih kayak gitu-gitu diposting? Mendingan pulang aja udah. Iya gitu. Bener. Lu giliran kasih sayang lu ke anak lu gak lu posting. Giliran berantem lu posting. Juga ya. Itu udah kesel banget gue sama dia, Bib. Soalnya, Bib. Tapi ya kalau orang ngikutin story lu yang itu, justru orang gak akan suudzon kepada lu soal anak. Karena postingan kedua lu setelah marah sama baby, itu kan lu bilang, yang penting anak harus tetap dapat yang terbaik. Gue harus dapat akses untuk menyayangi anak gue, ya kan? Babe, harus. Story lo waktu itu kan. Iya. Cuman berarti orang-orang yang nggak kenal lo aja tuh, yang kemarin rame-rame. Suzon. Nah, ini yang kedua dari Ejo.
Dia orang Mbak Ejo. Banjarbaru. Oh, bukan Mbak Ejo kan? Enggak, Ejo. Lama tuh. Dia orang Banjarbaru. Kalau orang Madura namanya Biru dia. Karena hijau dan biru kan sama aja. Enggak, ini Ejo. Banjarbaru. Bib, boleh nggak marahin anak dengan ngebandingin dia sama anak lainnya? Soalnya ibu saya suka gitu, Bib. Wah. Ini menurut gua sesuatu yang nggak boleh sih, karena kalau di Quran laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Setiap orang itu diciptakan dengan keunggulannya, keistimewaan dan kesempurnaannya sendiri-sendiri. Yep, setuju. Jadi kesalahan kita itu ngebanding-bandingin diri kita, orang tua kita ataupun anak kita dengan orang lain. Padahal setiap orang itu punya keunggulan dan tentu juga punya kekurangannya masing-masing. Setuju. Untuk kita pelajari dan maafkan kekurangannya serta perbaiki dan apresiasi serta tumbuhkan kelebihannya sih. Makanya ada pepatahnya kan. Apa tuh? Memang rumput tetangga kelihatan lebih hijau. Tapi bagaimanapun rumput kita adalah milik kita. Betul. Dan kalau buat orang Madura belum tentu hijau, bisa jadi biru. Bisa jadi biru. Iya. Salah tuh Betul. pepatah kalau orang Madura. Iya, betul, kelihatannya doang. Dan ini sampai kapanpun kalau lo ngajarin burung untuk berenang, dia gak akan bisa berenang. Tapi itu maksud gue, setiap anak itu punya bakatnya masing-masing. Iya. Makanya makanya gue juga gak setuju kemarin lo sedih karena si Juan gak naik kelas ya. Nat. Menurut gue dia itu cuman kalah di akademik sekolah itu, Iya. tapi bisa jadi dia di bakat-bakat lainnya justru unggul. Cuman karena di akademik dia memang lemah, akhirnya dia gak naik kelas. Bahkan adik gua tuh Nat, itu gak disekolahin di sekolah akademik. Cuman SD doang. Yang mana? Setelah yang itu, Yang nyampe kita kelokin. bukan, itu kakak, Oh, itu adik kakak. gua. Jadi dia sekolahnya tuh sekolah musik akhirnya. Bayangin, karena bokap gua ngelihat bakatnya di musik. Ternyata jago. Jago musik, kemudian ternyata juga jago bahasa. Akhirnya dia pinter banget bahasa asing, bahasa Arab apalagi. Terus sekarang juga tetap jadi pendakwah. Tapi paling enggak bokap gua tuh dulu ngelihat anaknya ini karunia dari Tuhan. Yang dia cuma ngarahin aja. Oke. Dan anak bukan ekspektasi kita. Betul. Kadang nih kita gagal jadi PNS, anak kita dipaksa jadi PNS. Atau kita gagal jadi polisi, anak kita disuruh jadi polisi. Enggak lah, setiap anak punya Bakatnya masing-masing. Juan apa bakatnya? Kalau yang gue lihat sih kayaknya olahraga deh. Olahraga ya. Jadi kalau setiap ada kayak 3 minggu sekali itu di sekolah gue ada apa Bim? Kayak bahasa Inggrisnya apa ya? Ekstrakurikuler. Nah itu kan zaman dulu ya, Iya. sekarang ada tuh bahasa itu. Oh gitu. Jadi Tapi jalan-jalan. emang lu gak hadir kayaknya ke Emang Juan. gak hadir. Memang Namanya gak hadir, aja. Gak hadir kalau itu. Cuman iya katanya ekspresif. Oh orangnya. Mm-mm. Iya. Terus lari gitu. Wah ini bisa jadi atlet lari. Makanya kan gini Nat, biasanya ya yang akademiknya jeblok, olahraga atau seninya bagus. Nah. Atau gini, yang sekolahnya jeblok, seringkali justru hidupnya sukses kan. Banyak tuh teman-teman gue yang dulu bego tuh secara akademik, sekarang sukses. Ya. Karena dulu secara akademik dia lemah, tapi sebenarnya secara kemampuan bahasa, bisnis itu Ya. dia kuat tuh. Makanya dia sukses. Nah ini Nat dari Asep Cirebon. Nat, pernah kepikiran meninggal duluan nggak? Atau kepikiran baby yang meninggal duluan? Dan gimana tuh kalau itu terjadi? Ini Asep berat juga pertanyaannya. Kalau menurut lu Nat, yang lebih strong untuk ditinggalkan tuh lo atau baby? Berat ya Asep? Berat lagi ya. Iya. Kalau lo ditinggalin, kalau gue sih ini gue duluan. karena Takut ngerepotin aja sih. oke, kesian juga dia ya, karena selama ini yang lebih banyak ngurusin kebutuhan dia lo ya. Ini gua Jadi duluan. kalau ini pasti dia masih gagap menghadapi Kalau gue gak ada keadaan. baby kayaknya lebih gak bisa gue. Lu kalau gak ada baby paling nggak tahu tempat celana lu doang, kaos dalam lu doang ya. Iya, gue terlalu depending banget. Bib. Depending tuh bergantung orangnya. Ke baby. Oh, jadi kalau lu pengennya ya udahlah. Kalau nggak ada Mending baby kayaknya gue berat. lebih berat sih. Lebih berat. Tapi udah tua ya, nggak diurus. Kalau seandainya faktanya akhirnya baby yang nggak ada duluan, lu nikah lagi nggak? Gue kayak Romeo and Juliet sih minum racun juga gue.
Ini versi karena dia udah trauma di Pornhub nih. Nggak berani ngomong yang aneh-aneh loh. Enggak serius. Emang kenapa kalau udah meninggal kan emang namanya kita juga butuh pendamping, nggak ada masalah. Yang penting kan bukan selingkuh. Enggak, kalau gue if you die, I die. Wow. Yeah, man. Yeah. Gue juga gitu. Kalau bini gue meninggal, gue gak nikah lagi. Oh, lu gak nikah lagi? Sampai kuburannya kering dulu. Tapi kalau menurut gue ya, tapi bokap gue juga istri pertama kita itu akan selalu menjadi yang terbaik bagi kita. Iya. Makanya Nabi Muhammad itu walaupun setelah Sayyidah Khadijah meninggal, Nabi Muhammad menikah lagi. Karena itu untuk dakwah Nabi Muhammad. Terbukti nanti salah satu istrinya misalnya Sayyidah Aisyah yang kemudian mengabadikan sabda-sabda dan riwayat-riwayat tentang Nabi Muhammad di dalam rumah. Karena yang punya akses kan cuma Sayyidah Aisyah. Bahkan beliau periwayat hadis salah satu yang terbesar, terbanyak. Tapi Nabi Muhammad itu gak pernah move on dari cinta pertama dan utamanya yaitu Sayyidah Khadijah. Makanya Nabi Muhammad itu di momen-momen tertentu kalau ingat Sayyidah Khadijah itu sedekah ke teman-temannya Sayyidah Khadijah. Okay. Sebagai bentuk menjaga silaturahmi ke Sayyidah Khadijah karena sedekah atas nama orang yang sudah meninggal itu akan sampai kepada orang yang meninggal sebagai pahala, selain juga kepada kita yang sedekah, juga itu sebagai bentuk mengobati rasa rindunya kepada Sayyidah Khadijah. Kalau pertanyaan saya balik tadi bener, Beb. Kalau misalnya amit-amit bini gue meninggal duluan. Kalau gue sih kayaknya tetap menikah sih. Karena gue tipikal yang butuh orang yang menemani gue. Karena kalau anak kita kan nanti dia akan sekolah. Kan? Dia juga akan bersama pasangannya. Gue juga bukan tipikal yang anak gue harus di rumah gue ketika gue udah tua. Jadi gue tetap butuh sih teman sampai gue meninggal. Dan gue juga udah bilang ke bini gue, kalau gue meninggal lu jangan bego ya, lu nikah lagi ya. Tetap menurut gue setiap orang tuh gini, gue maskulin, cewek gue, istri gue enggak feminin kan. Oh, feminin, ya. Nah itu pentingnya kehadiran seorang ayah sebenarnya adalah agar anak itu bisa punya pelajaran dan keteladanan tentang maskulinitas. Ya. Begitu juga ibu tentang feminitas. Nah, gue juga sebagai maskulin, gue butuh aspek feminin untuk melengkapi hidup gue. Makanya suami istri itu di dalam Al-Quran disebutnya azwajan, pasangan untuk saling melengkapi. Yep. Nah, gue selalu butuh itu dan dia juga selalu butuh itu. Makanya kata gue kalau kita siapapun yang meninggal ya tetap nikah lagi. Tapi bini gue bilangnya enggak katanya. Enggak tahu maksudnya dia. Ada lanjutan enggak tahu sih gitu. Enggak. Tapi enggak enak ngomongnya masih lebih. Kalau gue sih lebih ke enggak percaya aja sih. Enggak, tapi dia ngomongnya enggak, serius. Iya. Ini gue ngomongnya enggak. Sekarang. Itu lanjut lebih panjang nih. Nih, ada juga dari Vika Madiun. Bib, kalau kita jadi selingkuhan tapi niatnya biar dia cepat cerai dan halalin saya, itu hukumnya apa? Ntar lo, kan Anda lagi sini. Dari awalnya dia udah nanya, Bib bukan Nat. Iya. Berarti Anda yang jawab. Iya. Udah pasti goblok ya. Pertama, selingkuh aja itu dosa besar. Jadi orang yang selingkuh artinya kan dia sudah memiliki pasangan. Maka perzinahan itu, perzinahan yang kalau dalam Islam menyebabkan dia dihukum mati. Oke. Jadi itu dosa yang serius. Tapi kan niat akhirnya sok baik dia nih. Iya. Biar halal. Nah, justru itulah jebakan setan. Ada nama satu setannya, namanya Dasim. Apa? Dasim. Nama lainnya Onat. Enggak. Namanya Dasim. Jadi dia itu SOP-nya itu tahbib. Iya, tahbib. Tahbib itu orang yang belum menikah dideketin agar berzina. Orang yang sudah menikah dijauhkan agar bercerai. Itu desk job-nya dia? Iya. Wow. Itu job desk-nya dia. Betul. Jahat banget orang. Makanya. Jahat banget maksudnya. Orang yang nikah dijauhin. Itu mah setan. Setan itu udah pure kalau itu. Orang yang baik diselingkuhin. Iya. Dan ini dan apa? Kasih tuh orang tadi tuh dijauhkan dari apa? Dasim. Dasim parah tuh. Dasim. Nah, coba tadi. Iya. Makanya gue jawab langsung nih.
Vika Dasim. Ngapain lu? Vika Dasim, ngapain lu? Gila nama lu Vika Dasim tuh. Dari Madiun. Pas tuh. Jawabannya Dasim, jauh karena dari Dasim tuh. Gua kirim nih ke grupnya. Kirim. Udah tuh. Bahaya dia. Jawabnya bahaya. Makanya kan itu sebenarnya logis aja ya. Kayak sebelum lu nikah, semua cewek tidak cantik kecuali cewek lu. Tapi begitu lu nikah beberapa lama, semua cewek terlihat cantik kecuali cewek lo. Kenapa tuh ya? Yaitu ujiannya kita. Dasim. Dasim. Buta. Dasim nih. Enggak soalnya beneran ya. Pas nikah 2 tahun tuh masih semangat. 4 tahun kok yang lain. Iya. Ini Dasim nih. Iya di si Dasim nih. Desk jobnya dia. Makanya job desknya si Dasim nih. Dasim memang bahaya dia. Iya. Oke. Itulah Dasim. Berarti jawaban dia jauh karena dari Dasim ya. Jauh karena dari Dasim. Oke. Sorry. Nah, ini gua cari yang pertanyaan buat lu deh, Nat, biar lu yang ngomong nih. Habib. Ke gua semua lagi. Oh. Kan nomor lu, Bib. Iya. Nih. Dari Tiwi. Orang Bekasi. Bekasi nih. Pertanyaannya apa nih? Bib, saya kan masih belum dikasih anak sampai sekarang. Udah doa dari pagi sampai malam, tapi tetap belum dapat. Apa karena Allah benci sama saya ya, Bib? Ini bisa kasih musik sendu nggak? Soalnya gue juga belum punya anak nih 5 tahun. Pas nih. Iya, kasih musik sedih dong. Itu juga pertanyaan gue sih. Kenapa? Itu dia mirip kayak gue. Lah, lu kan udah punya anak. Iya, cuman yang lagi-lagi. Anak lo yang nggak punya ayah. Wah, sampai muter dia. Motor yang mana sih? Seleksi begini. Gak, tapi itu bener. Menurut gua pertanyaan dia tuh logis. Kenapa orang yang awur-awuran malah dikasih? Iya. Dia udah berdoa terus gitu. Kan langsung tau gitu gak usah doa. Iya. Gitu dong, Bib. Iya. Bagus banget. Kalau menurut gua pertama ya, sebab terjadinya sesuatu itu selain doa itu adalah usaha. Ya. Nah, jadi ada banyak faktor. Bisa jadi pertama usahanya kurang. Kadang dia usahanya itu cuma diranjang doang. Dia gak nyoba ke healing. Karena kan pikiran juga penting. Gak nyoba ke medis dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, yang tahu tentang diri kita itu adalah Tuhan kita. Ya. Kalau kata Quran, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi apa yang kamu benci itu baik bagi dirimu dan sebaliknya, yang kamu suka itu buruk bagi dirimu. Dan yang ketiga, bisa jadi orang-orang yang belangsak, dia dikasih anak justru untuk memperbaiki diri dia. Ya. Karena biasanya orang kalau udah punya anak itu lu banget tuh kan. Gue soalnya begitu punya anak langsung berubah, Bib. Betul. Anak itu bisa jadi penyelamat diri kita. Walaupun yang lebih dewasa kita, dia yang justru membuat kita akhirnya sadar. Tapi itu gue rasain sih. Apa jangan ini dari The Messenger. Iya, betul. Dan itu yang menyebabkan seorang anak bisa hidup setelah ditinggalkan ayahnya. Tapi seorang ayah, jarang yang gue temui tetap bisa hidup ketika ditinggalkan anaknya. Mungkin dia bernyawa tapi udah gak bergairah hidup, atau bahkan sebagian besar yang gue temuin itu meninggal tidak lama setelah anaknya meninggal. Karena memang kasih sayang orang tua kepada anak tuh jauh lebih tinggi daripada. Tapi kan kalau lu kan udah paham banget begini ya nih, tapi dia kan jadi salah. Apa Allah benci sama gue ya? Iya. Dan menurut gue wajar kalau dia berpikir kok nggak pernah dikasih gitu. Iya. Gimana biar dia nggak benci sama Tuhan? Gini. Jangan jalan Tuhan loh. Iya, setan aja itu ketika berdoa meminta kepada Tuhan agar ditangguhkan sampai kiamat untuk menggoda anak Adam, doanya diterima oleh Allah. Karena kenapa? Karena doanya itu logis. Memang Allah ingin menguji anak Adam sampai akhir kiamat agar dia masuk surganya itu effort, dan kalau gagal dia masuk neraka. Tapi agar surga dan neraka itu jadi choice bagi dia. Bener deh, kalau orang Madura effort deh, tapi lu effort tadi. Iya, emang bener. Effort. Untung effort. Nah, terus yang kita kadang ketika kita berdoa itu nggak logis, nggak logis karena belum waktunya sebenarnya, cuman kita memaksakan. Kalaupun dikasih, akhirnya kan jadi backfire buat kita kan. Jadi kita nggak bisa mendidik, mungkin jadi
kenapa kitanya. Makanya kalau gue balikin aja ke Allah. Kalau yang lu terbaik. sendiri ngadepinnya gimana nih? Gue selalu bilang ke bini gue, ada seorang wanita mulia melahirkan seorang lelaki yang mulia tanpa pasangan. Wow. Yaitu Maria melahirkan Isa. Akrab sekali. Akrab sekali dengan Anda. Dengan saya juga akrab. Oh iya. Beda sebutan doang tuh. Sejarahnya juga yang beda. Tapi Sayyidah Maryam itu gak punya suami. Tapi karena Allah ingin dia punya anak namanya Isa. Lu punya suami kata gue juga punya istri. Jadi sebenarnya kalau Allah menganggap itu yang terbaik, kita pasti dikasih. Ya. Yang penting jangan sampai belum punyanya anak kita jadi beban kita. Ya. Sehingga kemudian akhirnya kita bukan malah mempersiapkan diri untuk jadi orang tua, tapi malah nyala-nyalahin Tuhan, nyala-nyalahin diri sendiri, dan akhirnya dianggap masih belum siap, makin gak siap. Dan justru juga ada tren juga, Bib. Wah, kalau bini gue gak bisa ngasih anak, gue ceraiin. Itu bener gak, Bib? Ya enggak lah. Banyak tuh ya, Bib. Kalau gak bisa kasih gue anak, gue gak mau lu. Gini, anak itu kan gak mesti bersifat biologis. Anak itu bisa jadi bersifat ideologis. Anak gue kan 5,9 juta di Instagram. Orang-orang yang gue niatkan untuk mendidik mereka, untuk memperbaiki mereka, untuk bikin mereka login. Enggak, maksudnya mengedukasi tentang toleransi. Bagi gue ya, kalaupun gue pada akhirnya seumur hidup gak punya anak, ya gue ngerasa anak-anak ideologis ini yang akan menjadi pembantu gue nanti di akhirat dengan doa mereka, dengan jasa-jasa gue kepada mereka, dengan semua kebaikan yang mungkin dirasakan oleh mereka dari gue. Jadi kalau gue sih lebih ke, gue tentu pengen punya anak. Anak itu kata Al-Quran itu buah hati bagi orang tuanya, qurratu a'yun. Cuman kalau emang Tuhan pengennya gue belum sekarang atau bahkan seterusnya belum, ya gue sih lebih cinta kepada Tuhan. Jangan sampai kecintaan kita kepada anak membuat kita melanggar kecintaan kita kepada Tuhan, atau sekedar menomorduakan, bahkan sekedar menyamakan dengan kecintaan kepada Tuhan. Jadi ya udah, gue lebih tunduk kepada Tuhan, mau dikasih nggak dikasih, mau sekarang atau besok-besok, terserah. Karena Nabi Ibrahim dikritik melalui momentum kurban, menyembelih anaknya yang bernama Ismail, karena Allah ingin kecintaan Nabi Ibrahim kepada anaknya tidak melebihi atau tidak sama dengan kecintaannya kepada Allah. Tetap yang lebih tinggi kecintaannya kepada Allah. Karena seringkali kan anak kita itu membuat kita abai kepada Allah. Misalnya anak kita salah, kita belain. Anak kita salah gak kita benerin. Karena atas dasar kecintaan. Kalau anak kita mau maju, bantuin. Iya. Itu lo yang ngomong. Mau maju ke sekolah. Oh, mau maju ke sekolah. Iya, kita harus bantuin. Kalau kita punya waktu, kita anterin. Betul. Nah, Beb, ini gue jadi inget login ini. Iya, deep banget. Deep ini banget. spesial karena gak Ramadan kan. Iya, makanya gue pertama buka warung, gue bilang ke Nois, gue pengen undang Onat nih. Karena biar seru, biar nuansanya juga enak. Karena kita udah bonding banget. Nah makanya Nat, gini deh. Apa deh? Gue pinjemin deh ke lu. Bener. Lu ntar kalau mau nganter Juan ke sekolah, lu pakai Iya deh, motor aja deh biar cepet. Gue cepet. pakai Yamaha. Kan lu Yamaha makanya gue udah tau slogannya kalau lagi macet. Semakin depan. Semakin di depan. Ternyata gue tau maksudnya. Apa? Kalau macet, nyampe. Dia langsung semakin di depan. Yang motor lain pasti ketinggalan. Pasti ketinggalan. Berlebihan sih gue tadi. Sorry. Nan, gue mau pulang nih. sebelum lu pulang, Gue balikin tapi ntar 2 hari. ya udah lu cobain dulu deh naik. Sambil gua, Gue tuh gagah banget kalau naik motornya. Nat gini deh, sambil gini Nat. Kan lu gak mau tuh nge-share bonding lu dengan anak lu. Iya. Biasanya lu kirim ke gua, terus gua yang share nih kerjaan nih. Sekarang gini deh, gua videoin. Oke. Ntar gua share. Kalau lu ketemu Juan misalnya, atau Juan nonton ini, lu ngomong apa ke Juan Nat? Juan, ayah hadir. Ayah hanya nggak antar sekolah. Tapi jemput iya, malam iya. Bayarin sekolah Anda juga iya. Bib, pamit dulu Bib. Yaudah, gue jaga toko lagi Nat. Ntar apa-apa kalau gue butuh apa gue mampir ya. Iya, mampir sini. Lo kalau mau beli apa-apa, beli di sini. Kan tinggal WhatsApp yang tadi kan? Tungguin. Ya ada apa? Jangan bikin kaget dong. Enggak, tungguin. Gue ada ini nih. Nih, lokasi ke Juan dari gue. Wah, makasih Bib ya. Bilang Habib hadir.
Nih, Nat, sama nih buat Juan. Lu masukin sini dong jualannya. Bilang, Juan, login.